Selamat pagi, salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Ivan Benedik Tambunan SEMM, Jabatan Direktur Akademi Pariwisata dan Perhotelan Dharma Agung Medan, dengan nomor NIDM 0102047401. Pada kesempatan ini, izinkan saya memaparkan mata kuliah yang saya ampu, yaitu Tata Hidang Restoran, dalam rangka untuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pendidikan dan pengajaran. Dalam mata kuliah ini, saya melakukan diskusi, tanya jawab, ceramah, tugas, dan praktek secara langsung dan simulasi. Diskusi yang saya gunakan adalah bertujuan untuk membangun komunikasi antara dosen dan mahasiswa, begitu juga dengan model pembelajaran tanya jawab. Saya juga menggunakan pembelajaran secara praktek atau role play secara langsung, yaitu mempraktekkan secara langsung di hadapan mahasiswa mengenai keahlian bekerja dalam melayani tamu di restoran dan menata meja dan peralatan yang ada di restoran. Mata kuliah yang saya ampu yaitu Tata Hidang Restoran dengan kode mata kuliah KB 107 yang merupakan mata kuliah yang wajib diikuti oleh mahasiswa dalam bidang keahlian perhotelan, yaitu melayani tamu di restoran dengan bobot mata kuliah 2 SKS. Adapun yang menjadi deskripsi mata kuliah Tata Hidang Restoran adalah memberikan pemahaman terhadap mahasiswa tentang pengetahuan melayani tamu di restoran, khususnya di dalam hotel atau departemen tata hidang, yaitu restoran. Mahasiswa diharapkan memiliki kompetensi atau keahlian dasar berupa kemampuan dalam hal mendeskripsikan pengertian dan fungsi restoran dalam sebuah hotel, menjelaskan klasifikasi dan jenis restoran, jenis pelayanan di restoran, bagaimana menata ruangan restoran dengan standar operasional prosedur bekerja di sebuah restoran. Mahasiswa juga diharapkan mampu mengetahui berbagai jenis peralatan yang digunakan di restoran dan mengetahui hubungan kerja restoran dengan departemen lainnya di dalam sebuah hotel dan dapat melayani tamu dengan baik dan benar sesuai dengan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan. Dan juga mahasiswa diharapkan mampu memberikan pelayanan yang terbaik atau biasa disebut excellent service kepada tamu, dan mahasiswa memiliki keahlian dalam mengambil pesanan tamu di restoran dan mencatat pesanannya. Bahan dan materi kajian mata kuliah Tata Hidang Restoran telah saya sesuaikan dengan capaian pembelajaran lulusan dan capaian pembelajaran mata kuliah sesuai dengan standar nasional perguruan tinggi dengan kurikulum pembelajaran MBKM, yaitu Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang dicanangkan oleh pemerintah. Adapun capaian pembelajaran lulusan terbagi menjadi 4, yaitu pertama, aspek sikap. Mahasiswa mampu memiliki attitude atau tingkah laku yang baik atau sikap yang baik pada saat melayani tamu di restoran, seperti sikap yang ramah, sopan dan santun, serta jujur dan bertanggung jawab saat bekerja di sebuah restoran. Aspek pengetahuan. Mahasiswa diharapkan mampu memiliki pengetahuan bagaimana bekerja di restoran sesuai dengan standar operasional prosedur atau SOP yang telah ditetapkan. Seperti pertama, greeting the guest atau melayani tamu. Yang kedua, give the menu atau memberikan menu. Yang ketiga, taking order atau mencatat pesanan. Keempat, repeat order atau mengulangi pesanan. Kelima, serve the menu atau menyajikan menu makanan dan minuman. Keenam, clear up the dirty plate atau mengangkat piring kotor. 7. Suggest the dessert atau menawarkan menu dessert. Yang kedelapan, give the dessert the bill atau memberikan rekening tagihan tamu. Dan kesembilan atau terakhir, guest leaving restoran atau tamu meninggalkan restoran dan mengucapkan terima kasih. Selanjutnya untuk yang ketiga,
Dengan tujuan capaian pembelajaran ini yaitu kita dapat memberikan aspek KU, yaitu keterampilan umum. Mahasiswa diharapkan memiliki keterampilan atau skill di dalam mempraktekkan pekerjaan di restoran dengan baik dan benar. Terampil di dalam bekerja di sebuah restoran, menata meja di restoran, menyusun hidangan-hidangan yang akan disajikan dengan baik, serta mahasiswa diharapkan terampil dalam bekerja sesuai dengan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan. Selanjutnya, aspek keempat yaitu aspek KK atau keterampilan khusus. Mahasiswa mampu dan memiliki keahlian di dalam mengelola usaha bisnis restoran, seperti dalam memberikan pelayanan excellent service kepada tamu, terampil di dalam berkomunikasi di dalam bahasa Inggris, khususnya pada saat event-event penting seperti jamuan makan bersifat resmi, seperti event table manner, dan juga event-event formal lainnya. Di dalam melayani tamu-tamu VIP atau very important person yang datang ke sebuah restoran yang bertaraf nasional maupun internasional, dan mampu menguasai atau mengetahui produk menu knowledge, mengenal nama-nama makanan dan nama-nama minuman. Adapun yang menjadi capaian pembelajaran setelah mengikuti mata kuliah ini adalah yang pertama, memahami prinsip-prinsip dasar dalam tata hidang, termasuk etika dan standar perilaku yang berlaku di industri perhotelan dan perrestoran. Yang kedua, mengidentifikasi dan menjelaskan peran serta fungsi berbagai peralatan dan perlengkapan yang digunakan di dalam tata hidang atau sebuah restoran. Yang ketiga, mahasiswa mampu merencanakan, mengorganisir, dan mengelola layanan tata hidang untuk berbagai acara atau situasi, termasuk penerimaan tamu secara formal dan informal. Keempat, memahami prinsip-prinsip dasar dalam penataan meja, termasuk penempatan peralatan makan, minum, dan dekorasi meja. Keenam, mahasiswa mampu berkomunikasi secara efektif dengan tamu dan rekan kerja dalam konteks tata hidang, termasuk memberikan informasi tentang menu knowledge, berkomunikasi yang baik di dalam berbahasa, dan kemampuan dalam bahasa asing. Dan yang ketujuh, memahami prinsip-prinsip dasar dalam penilaian kualitas makanan dan minuman, termasuk kriteria, standar kebersihan dan keamanan pangan. 8. Mengenal dan menerapkan protokol keamanan dan kesehatan kerja yang berlaku dalam konteks tata hidang di restoran, termasuk penanganan bahan makanan dengan aman dan praktik kebersihan yang baik. Yang 9. Mahasiswa mampu bekerja secara efisien dalam tim dan berkolaborasi dengan berbagai departemen yang ada di sebuah restoran, khususnya yang terdapat di dalam sebuah hotel, sehingga dapat memberikan atau menyajikan layanan dan tata hidang yang berkualitas. 10. Diharapkan mahasiswa dapat mengembangkan keterampilan di dalam mengelola waktu dan situasi yang membutuhkan tanggung jawab tinggi dan ketelitian, seperti saat melayani tamu dengan jumlah tamu yang besar atau event besar dalam kondisi yang baik. Adapun bobot penilaian dalam mata kuliah tata hidang restoran yang saya ajarkan adalah berupa kuis atau tugas dan praktek, dan kehadiran bobotnya 20%, ujian tengah semester atau UTS bobotnya 30%, dan ujian akhir semester atau UAS berbobotnya 50%. Adapun pertemuan pertama sampai ke-6 adalah berupa teori atau pembelajaran di dalam kelas. Pertemuan ke-7 adalah UTS atau ujian tengah semester. Selanjutnya pertemuan ke-8 sampai ke-13 adalah penggabungan pembelajaran di dalam kelas dan praktek keahlian secara langsung di dalam laboratorium restoran yang bertujuan agar dapat melayani tamu secara langsung di restoran dengan dilakukannya praktek table manner atau praktek secara langsung melayani tamu di sebuah restoran yang dihadiri oleh dosen-dosen atau tamu-tamu yang akan membantu pelayanan pada saat pelaksanaan praktek. Adapun buku ajar yang menjadi referensi yang saya ajarkan untuk mata kuliah tata hidang restoran adalah diambil dari satu, buku ajar saya sendiri, yaitu Manajemen Pelayanan Produk Makanan dan Minuman yang diterbitkan pada 1 Juni tahun 2023. 2. Diktat Restoran Operation 1 Akper Medan tahun 1996.
3. Pengetahuan tata hidang Arjuno Wiwoho, Erlangga, Jakarta, tahun 2008. 4. Food Service Richard Siete, CAC, Surabaya, tahun 2000. 5. Pengantar akomodasi dan restoran Enda Sugiarto, Sri Sulangtiningrum, PT Gramedia Jakarta. 6. Food and Beverage Table Setting FY Joko Subroto, PT Grasindo Jakarta, 2003. 7. Restoran dan segala permasalahannya Maksum WA, Andi, Yogyakarta, tahun 1999. Berikut akan saya sampaikan video pembelajaran saya mengenai pembelajaran di kelas dengan mahasiswa yang saya lakukan secara langsung. Adapun materi dan topik yang saya bawakan adalah tentang standar operasional prosedur atau sequence of service melayani tamu di restoran. Good morning our student, how are you today? Good morning. Okay. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini mengenai mata kuliah tata hidang restoran, Bapak akan memanggil nama kalian satu persatu. Oke, pertama Anggun Ramadhani. Present. Febrini Naomi. Karlina Sipayung. Ansika Apriana Ginting. Dava Anggara. Anggreni, right. Aura. Rizky Anandita. Prasti. Abdi Yusuf Cahya. Yulestari Marbun. Aperilita Barus. Jessica Siahan. Alright. Baiklah, kita akan memulai pelajaran kita hari ini. Adapun pelajaran yang akan Bapak sampaikan hari ini topiknya tentang sequence of service restoran atau standar operasional prosedur restoran. Nah, seperti kita ketahui, sequence itu bahasa Inggrisnya artinya adalah langkah-langkah atau tata cara atau aturan. Jadi melayani tamu di restoran itu memiliki namanya sequence of service, aturan tata cara pelayanan di restoran. Kira-kira pelayanan di restoran ini aturannya harus diikuti apa tidak? Diikuti. Alasannya kenapa? Siapa tahu? Mengapa sequence of service atau langkah-langkah aturan pelayanan prosedur melayani tamu di restoran harus diikuti? Tujuannya untuk kepuasan tamu. Benar ya, kepuasan tamu. Yang kedua, kira-kira tujuan dari sequence of service melayani tamu di restoran harus diikuti aturannya apa kira-kira? Santa Teresia Siburan tadi tujuan aturan sequence of service melayani tamu itu tujuannya untuk kepuasan melayani tamu di restoran. Yang kedua, alasannya apa? Kenapa kita harus mengikuti sequence of service melayani tamu di restoran? Ada yang tahu? Natalia? Kira-kira kenapa kita harus mengikuti peraturan bekerja? Supaya aturan dan SOP yang ada di perusahaan tertentu yang sudah dibuat terlaksana dengan baik, dan untungnya untuk perusahaan nanti bisa meningkatkan kepuasan tamu. Dengan kepuasan tamu tersebut bisa meningkatkan jumlah kunjungan di suatu restoran. Ulangi tadi kenapa supaya? Yang pertama itu kenapa setiap aturan yang ada di restoran harus diikuti atau dilaksanakan, yaitu yang pertama untuk melaksanakan setiap aturan SOP yang sudah dibuat oleh perusahaan. Kemudian untuk meningkatkan kepuasan tamu, sehingga dengan tamu puas dengan pelayanan kita akan meningkatkan jumlah kunjungan yang akan di restoran tersebut. Oke, tepuk tangannya buat Natalia Jiura ya. Nah, berarti dengan kita mengikuti sequence of service atau prosedur melayani kerja di restoran, kita dapat pertama meningkatkan kepuasan tamu dan dapat bekerja sesuai aturan atau SOP. Kita dapat bekerja lebih baik dan memudahkan. Oke, nah di kesempatan ini Bapak akan memberikan ilmu kepada kalian mengenai sequence of service pelayanan kepada tamu di restoran. Yang pertama,
Ada sequence of service itu 9 tata cara pelayanan kepada tamu di restoran yang dimulai dari greeting the guest. Greeting artinya menyambut tamu atau menyapa tamu. Yang kedua poinnya give the menu atau memberikan menu. Yang ketiga adalah taking order atau mengambil pesanan. Yang keempat adalah repeat the order atau mencatat pesanan mengulangi pesanan tamu. Dan yang kelima serve the menu atau mengambil pesanan. Dan yang keenam adalah clear up the dirty plate atau mengangkat piring kotor. 7 suggest the dessert atau menawarkan menu dessert. 8 give the bill atau memberikan bon tagihan tamu. Yang ke-9 guest leaving restoran atau tamu meninggalkan restoran. Nah, untuk itu kalian harus tahu kira-kira 9 SOP sequence of service ini harus diikuti apa tidak? Harus dilakukan secara berurutan atau mengikuti urutan pertama kedua. Kira-kira boleh nggak dari pertama langsung lompat ke nomor 6? Contoh nih, greeting the guest, menyambut tamu, langsung lompat ke clear up the dirty plate. Nah, jadi tidak boleh ya. Jadi sequence of service atau SOP pelayanan itu langkah-langkahnya itu berurutan, beraturan. Contoh setelah menyambut tamu atau greeting, kita memberikan memberikan menu itu ada tekniknya. Ya, skill untuk pelayanan kepada tamu di restoran memiliki skill atau teknik. Ya, yang harus kalian ketahui juga, ya, taking order. Teknik taking order juga ada tekniknya. Untuk serve the menu ada tekniknya, clear up juga ada teknik. Dan juga untuk suggest the dessert juga ada tekniknya, give the bill dan sebagainya. Nah, ini membutuhkan keahlian. Ya, kira-kira ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan, do you have any question about the sequence of service in restaurant? We have the 9 step of the procedure, the technique for service or give the best service to the customer. The first one until 9 steps. Do you have any comment or question? Yes? Izin bertanya, Sir. Tadi Sir mengatakan untuk di sequence of service yang kedua itu di menu kan ada tahapan atau tekniknya. Boleh dijelaskan tahapan seperti apa yang bagus dan baik untuk memberikan menu kepada tamu, Sir? Oke, good. Tepuk tangan kepada pertanyaan dari Masna ya. Masna Munte bertanya mengenai tahapan untuk poin yang nomor 2 ya. Give the menu. Bagaimana teknik memberikan menu kepada tamu? Oke, nah kita yang pertama coba dilanjutkan ke slide show-nya ya. Nah, teknik memberikan menu kepada tamu yang harus diingat adalah tekniknya. Menu yang harus diberikan kepada tamu jumlahnya harus sama sesuai dengan tamu yang duduk. The totally of the menu must be same with the totally of the guest who has sitting on the table. For example, ada tamu duduk 4, berapa menu yang harus diberikan? 4. Oke. Ya, jumlahnya 4. The point yang kedua, berikan menu dipegang di sebelah kiri. Megangnya begini, ya, jangan memegang menu begini tidak baik, tetapi atau begini lebih tidak bagus lagi, tetapi sebelah kiri layaknya kita memegang menggendong bayi. Nah, menu yang diberikan tekniknya juga harus dalam keadaan terbuka. Dibuka ya, menu kamu bawa begini, hampiri tamu, buka menunya. Dan menu teknik selanjutnya diberikan dari sebelah kanan tamu. From the right side of the guest. Give from the right side, sebelah kanan. Selanjutnya, prosedur pada saat memberikan menu, kalian juga harus memberikan kepada ladies first terlebih dahulu. Kalau nggak ada ladies first, berikan kepada orang yang lebih dituakan. Bisa? Oke, selanjutnya juga menu yang diberikan kepada tamu. Pada saat memberikan menu kepada tamu, kita juga harus menguasai yang namanya menu knowledge.
Ya, sometimes the customer asking you when you want to give the menu to them, the customer asking, what is your menu for today, best menu for today? You have to know. Jadi artinya pada saat kamu memberikan menu kepada tamu, kamu harus tahu nama-nama menu makanan yang terbaik yang ada di restoran yang baik untuk kamu jual. Ya, jadi intinya kita harus menguasai menu knowledge. Selanjutnya juga pada saat memberikan menu, kamu juga harus bisa menjelaskan nama-nama menu yang dijual. Oke, sudah dijawab? Sudah tahu? Oke, selanjutnya ada pertanyaan lagi? Oke, selanjutnya akan saya jelaskan ya. Poin pada saat memberikan menu ini sudah dampak. Berikan menu sesuai dengan jumlah tamu. Berikan menu dalam keadaan terbuka. Berikan menu kepada ladies first atau yang dituakan. Berikan kesempatan kepada tamu untuk membaca menu lebih kurang 2-3 menit. Ya. Oke. Dan selanjutnya poin pada saat taking order. Taking order ini artinya mencatat pesanan makanan atau mengambil pesanan. Kira-kira kalau mengambil pesanan makanan apa yang harus kalian persiapkan? Notebook atau pulpen, namanya mengambil pesanan ya. Kalian juga harus mempersiapkan pulpen dan buku catatan kecil. Atau juga kalian juga pada saat mau mengambil pesanan, kalian memperkenalkan diri kali. Nah, dengan kalimat excuse me, Madam Answer, my name is. Tell you about your name. My name is Dewi, I will be your waitress for today. Permisi Bapak Ibu, nama saya Dewi. Saya akan menjadi waitress atau melayani Bapak di siang hari ini. Boleh nggak? Coba saya Pak persilakan kepada Santa ke depan, kamu ke depan. Kamu ke depan. Yang cowok 1 orang ke depan, James. Dan Yulestari coba ke depan. Nah, di sini Bapak memanggil teman kalian berlima. Ya. Kalian bisa memperagakan bagaimana cara memberikan menu kepada tamu. Coba diperagakan kamu. Saya akan anggaplah Ibu Aura duduk. Coba berikan kepada menu kepada beliau. Ya. Alright. Jadi good morning madam, this is our menu for today. Nah, itu bagus ya. Dia mengucapkan greeting atau permisi. This is our menu today. Nah, poin selanjutnya setelah dia memberikan menu kepada tamu, persilakan dia untuk membaca sekitar 2-3 menit. Nah, baru kamu ngomong untuk mengambil taking order. Nah, pada saat kamu taking order, coba kamu praktekkan bagaimana cara kamu memperkenalkan diri. Nah, sebelum taking order, kamu persiapkan namanya notebook atau buku catatan kecil dan coba taking order. Ya, kamu harus memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. You have to introduce yourself first, ya. Excuse me, madam. My name is Santa Tracy Supriyan. Santa, I will be your waitress for today. Excuse me atau good morning, madam. My name is Santa. I will be your waitress for today. Good. Tepuk tangan. Big applause for them. Coba yang kedua saya persilakan kepada Yulestari. Praktekkan bagaimana cara kamu memberikan menu. Nah, sekarang saya tambahkan yang duduk menjadi 2 orang. Yang duduk menjadi 2 orang. Silakan kamu duduk di sini. Nah, di hadapan kita mahasiswa ada 2 customer yang akan
ya menikmati hidangan makanan di restoran. Selaku seorang waitress atau pramusaji, dia akan Yulestari ya namanya ya, akan melaksanakan taking order. Coba kamu praktekkan atau peragakan pada saat kita belajar bagaimana cara taking order dan memberikan menu. Nah, ingat ya, menu diberikan searah jarum. Nah, very good ya, searah jarum jam dari sebelah kah? Ya, this is our menu for today ya. Nah, setelah itu you give to them to read the menu round through sampai 3 Nah, berikan kesempatan. Baru, nah di sini kita udah perkenalkan diri. Kita berdiri tegak, enggak berdiri di sebelah sini. Berdiri tegak lurus. Pada saat taking order, berdiri tegak lurus di samping tamu, lebih kurang jarak 1 meter dan perhatikan kontak mata tamu. Jadi kita berdiri, atur jarak lebih kurang 1 meter ya, agak mundur dikit, jangan terlalu dekat. Nah, 1 meter kayak begini. Jangan juga terlalu jauh. Jadi aturannya lebih kurang 1 meter. Oke, 1 meter, terus di taking order. Nah, lakukanlah upselling. Upselling itu up, naik, selling, menjual. Menjual supaya kita meningkatkan penjualan dengan cara menawarkan menu yang paling mahal atau menu yang paling laris yang menjadi best seller. Bisa? Oke, dan mencatat menu secara lengkap. Nah, coba diperagakan bagaimana cara memberikan menu. Upselling. Excuse me, sir. Our best seller menu is steak tenderloin and steak salmon. Do you want to order? I want to salmon. You want salmon, right? Orange juice. Orange juice, right? Okay. We have dessert. Do you want to order our dessert? That cheesecake and chocolate cake, no? Alright, good. Tepuk tangan ya. Very good. Nah, oke, silakan kembali. Nah, Yulestari tadi dia berkomunikasi, dia menawarkan menu yang menjadi makanan yang menjadi favorit atau best seller, yang paling laris atau paling banyak peminatnya dan atau yang paling mahal. Tadi disebut menunya tenderloin steak atau salmon steak. Jadi dia memiliki yang namanya teknik menjual, upselling di restoran. Kira-kira tujuan daripada teknik upselling untuk menjual menu makanan di restoran apa tujuannya? Untuk meningkatkan revenue atau penjualan dan pelayanan. Oke, terima kasih untuk peragaannya. Mahasiswa boleh kembali duduk ya. Oke, terima kasih untuk pelajaran hari ini. Kira-kira ada pertanyaan untuk pelajaran sampai di sini? Untuk bahan dan materi pembelajaran hari ini, Bapak akan memberikan kepada kalian diskusi ya, diskusi dan praktek dan juga tugas ya. Tugasnya kalian nanti akan juga catat ya, bagaimana ya mengenai prosedur pelayanan di restoran. Dan lebih bagusnya lebih ke arah praktek, atau setelah Bapak memberikan teori ada prakteknya yang akan kita lakukan di minggu depan. Oke, do you have any question? Sudah? Saya mau satu orang bertanya. Kira-kira pertanyaannya apa? Ada pertanyaan kira-kira? Dari Prasti? Dari Agus Mawarni? Ada? Ada? Ya, silakan. Grooming yang baik untuk seorang waitress atau waitress itu yang bagaimana untuk grooming? Oke, grooming yang baik atau grooming atau penampilan yang baik untuk seorang pramusaji restoran yang baik bagaimana? Oke, ya pelajarannya nyambung dengan pelayanan ya, untuk memberikan. Nah, grooming atau penampilan ya yang baik untuk seorang waitress restoran itu dibedakan ya. Orang restoran atau waiter-waitress itu groomingnya harus sesuai dengan standar. Yang pertama, untuk wanita rambut tidak boleh panjang terurai. Dia harus diikat, jempol yang rapi, dan juga dia harus menggunakan ya makeup atau tata rias wajah yang menarik.
menggunakan lipstick, menggunakan bedak dan sebagainya. Dan juga dia harus memakai uniform yang lengkap sesuai standar yang ditetapkan. Yang terutama dia harus juga menggunakan parfum atau deodoran untuk menghindari bau badan. Ya, dan selanjutnya dia juga harus tersenyum, smile. Jadi orang yang bekerja di restoran harus setelah groomingnya bagus dia harus senyum, karena syarat untuk bekerja di restoran harus banyak senyum. Untuk yang cowok juga, cowok dia harus rambutnya pendek, rambutnya harus menggunakan minyak rambut gel agar terlihat basah dan terlihat segar. Dia juga tidak boleh berkumis atau berjambang jenggot, dia wajahnya harus bersih, ya, menggunakan uniform dan menggunakan deodoran, serta dia juga harus tersenyum. Ya, itu terima kasih pertanyaannya bagus. Tepuk tangan untuk Santa. Ada pertanyaannya lagi? Enggak ada? Do you have any question about our lesson for today about sequence of service? No? Okay, I think you already know, you already understood. So I hope you can enjoy our study for today. Bapak pikir kalian sudah mengerti dan juga cukup paham untuk pelajaran kita materi hari ini. Bapak harap kalian dapat menikmati pembelajaran kita mengenai pelayanan atau sequence of service di restoran. Terima kasih buat perhatian dan juga antusiasmenya pada saat belajar. Semoga skill kita makin bertambah di dalam belajar restoran. Sampai jumpa.